Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mereview film Hitchki. Jadi film Hitchki ini merupakan film dari India yang mengangkat kisah inspiratif seorang guru yang berani mengubah kelemahan terbesarnya menjadi sumber kekuatan. Boleh salin selanjutnya? Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Syarif Farnisa, kemudian ada Rahmani Maswidiantika, Adistia Anggraini Putri, dan Rizky Mawardi. Untuk salin dia selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Syada. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang film HQ ini, mungkin yang pertama ada memperkenalkan identitas filmnya terlebih dahulu. Jadi identitas film dari film HQ ini ya berjudul HQ. Kemudian film ini rilis tanggal 23 Maret tahun 2018 dengan durasi 116 menit, disutradarai oleh Sidharth P. Malhotra dan bergenre drama komedi. Pemerannya antara lain ada Rani Mukherjee sebagai Naina Mathur, kemudian Shiv Kumar sebagai kepala sekolah sains Northker, kemudian ada Niraj Kabi sebagai Mr. Wadia, Hars Mayer sebagai Atis, siswa kelas 9F, dan Rohit Suresh Saraf sebagai Aksai dari murid kelas 9A. Kemudian diproduseri oleh Aditya Chopra dan Manish Sharma. Komposer musiknya ada Jaslyn Royal, skor latar belakangnya Vaibhavi Mersan, penyunting Sweta Venkat, sinematografernya Avinash Harun, kemudian penulis skenario-nya yaitu Amar Hadap, Anskura Kaudrai, Ganesh Pandit, kemudian sutradara dari film ini juga ikut menulis skenario film Hachki. Dan film ini dirilis di bawah perusahaan produksi yaitu Yash Raj Films. Ya, jadi setelah rilis film Hachki ini berhasil menang yang mendapat penghargaan. Ya, di sini ada 5 penghargaan yang diperoleh oleh film Hachki ini. Yang pertama yaitu pemenang kategori film terbaik pada Festival Film di Fondi yang diterima oleh produsernya yaitu Aditya Chopra dan Manish Sharma. Kemudian pemenang kategori aktris terbaik dan keunggulan dalam perfilman pada Festival Film India Melbourne yang diraih oleh Rani Mukherjee, yaitu pemeran utama dari film Hachki ini. Kemudian pemenang kategori aktor pendukung terbaik dalam penghargaan Akademi Indiewood yang diterima oleh Niraj Kabi. Dan yang terakhir yaitu pemenang kategori penyuntingan terbaik pada penghargaan Akademi Indiewood yang diterima oleh Sweta Venkat. Ya, kemudian film ini juga mengangkat tema yaitu sindrom Tourette karena dalam film ini ditunjukkan bahwa sindrom Tourette sebagai kelemahan yang dimiliki oleh si tokoh utama, namun kelemahan ini akhirnya bisa diubah menjadi kekuatan dari Naina. Kemudian masuk ke jalan cerita dari filmnya. Pertama, film ini itu dibuka dengan cerita Naina, yaitu seorang wanita dengan sindrom Tourette yang berusaha melamar sebagai pendidik di berbagai sekolah. Namun gagal karena para asesor yang melihat kekurangan yang dimiliki Naina ketika mereka ini bertemu langsung. Nah, Naina ini dianggap tidak dapat mengajar peserta didik dengan sindrom yang ia terima. Kemudian pengalaman tak menyenangkan serupa juga telah diterima Naina sejak kecil, di mana ia memang sudah biasa dikucilkan oleh teman-temannya, tak disukai guru hingga 12 kali dikeluarkan dari sekolah, bahkan sang ayah ini malu dengan kekurangan yang Naina miliki. Hingga dewasa, Naina tak segera mendapat pekerjaan setelah sekolah-sekolah yang ia kunjungi menolak lamarannya. Kemudian sang ayah yang khawatir karena Naina dewasa ini nggak dapat pekerjaan, akhirnya sang ayah menawarkan pekerjaan lain kepada Naina, namun karena tekad Naina ini kuat untuk jadi guru, jadi Naina rela untuk nunggu lamaran lainnya diterima. Nah, pas ayahnya menawarkan itu, pas banget sama Naina ini dapat panggilan dan dikabarin kalau misalkan Naina berhasil dapat posisi sebagai guru di sekolah Sainotker setelah 5 kali ditolak dari sekolah tersebut. Kemudian selama proses penerimaan Naina di Sainotker, Naina ini bertemu dengan kepala sekolah untuk diwawancarai.
menyadari dengan semangat Naina, kepala sekolah ini penasaran dengan motivasi Naina untuk menjadi seorang guru. Kemudian Naina di sana akhirnya dia bercerita kalau misalkan dia pernah jadi siswa juga di Sainoker dan di sekolah yang mana Sainoker ini sebagai sekolah ke-13-nya dia. Kemudian di sekolah ini Naina itu mendapat perlakuan yang berbeda dari 12 sekolah sebelumnya. Di mana waktu itu Naina bertemu sama Mr. Han, seorang guru yang mengetahui Naina dengan sindrom Tourette, tapi justru memotivasi dan mendukung keberhasilan Naina. Nah, setelah diwawancarai, Naina kemudian ditemani si kepala sekolah untuk berkeliling melihat keadaan sekolah dan ditunjukkan kelas tempat ia akan mengajar nanti, yaitu kelas 9F. Nah, kelas 9F ini berisi anak-anak yang eh, rekomendasi dari hak asasi pendidikan yang sebelumnya bersekolah di sekolah negeri dekat Sainatker juga. Tapi karena setelah sekolah itu digusur, akhirnya karena ada hak asasi dari pendidikan, anak-anak ini bisa melanjutkan pendidikan di Sainatker. Nah, tapi setelah sekolah di Sainatker pun anak-anak itu nggak lantas berjalan lancar lah proses pendidikan mereka. Sempat terjadi beberapa singgungan yang muncul akibat gagalnya adaptasi antara murid-murid asli Senotker dengan mereka atau murid-murid yang sekarang ada di 9F ini. Bahkan para guru di Senotker juga memberikan perlakuan yang berbeda terhadap murid 9F, yang mana perlakuan tersebut kurang baik lah untuk perkembangan mereka di sana. Kemudian hal ini membuat murid 9F merasa bahwa kehadiran mereka di Senotker itu tidak diinginkan sehingga mereka akhirnya enggan untuk mengikuti pembelajaran dan peraturan yang diterapkan di Sainotker lagi. Nah, pemberontakan murid 9F ini lantas menciptakan kesenjangan yang besar antara mereka dengan murid-murid di kelas 9A, di mana kelas 9A dilabeli atau dikenal dengan siswa-siswa berprestasi. Nah, sikap pemberontak yang akhirnya tumbuh dalam diri murid 9F ini menyebabkan para guru sebelum Naina tak mampu bertahan lama mengajar mereka. Namun, kepala sekolah mengaku percaya kepada Naina jika ia mampu mengatasi murid-murid di kelas 9F. Nah, kemudian di suatu pagi ketika di hari pertama Naina akan memulai mengajar, Naina ini pertama mengunjungi aula di tempat pertama kali ia mendapatkan kenangan baik dari Mr. Han tadi di Sainotker. Nah, di sana juga Naina pertama kali ketemu sama murid-murid kelas 9F yang di sana itu bertaruh kalau misalkan Naina nggak akan bertahan di Sainotker lebih dari sehari. Nah, kemudian di kelas Naina membuka kelas pertamanya dengan memperkenalkan diri dan mengabsen murid 9F. Tapi ketika itu sindrom Tourette-nya itu kambuh dan langsung mendapat ejekan dari murid-muridnya. Kemudian ketika istirahat, Atis, salah satu siswa di kelas 9F ini terlibat perkelahian dengan Aksai dari kelas 9A. Nah, perkelahian ini dipicu oleh siswa 9F yang mengganggu siswa 9A ketika lagi bermain bola di lapangan. Nah, kemudian karena perkelahian itu, akhirnya datanglah Mr. Wadia sebagai wali murid kelas 9A untuk memisahkan perkelahian tersebut dari tempat lain. Naina melihat kejadian tersebut dan kemudian bertanya kepada penjaga sekolah tentang asal-usul atau latar belakang dari murid-murid kelas 9F. Dan dari sana barulah Naina tahu bagaimana asal-usul adanya atau munculnya kelas 9F. Kemudian hari terus berganti, namun setiap hari Naina mengajar di sana tidak pernah Naina lewati tanpa kenakalan murid 9F. Nah, sampai suatu hari murid 9F ini membuat jebakan dari nitrogen cair untuk menyambut Naina di kelas hingga menimbulkan ledakan. Nah, yang nggak disangka adalah ledakan tersebut nggak cuma berdampak ke Naina, tapi juga menyebabkan aliran listrik di Senotker itu mati. Nah, karena dianggap merusak dan mengganggu kegiatan belajar, seluruh murid 9F ini dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk diberi sanksi. Nah, kemudian Mr. Wadia juga mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengeluarkan anak-anak murid 9F. Namun, di sana ada Naina yang justru berusaha mempertahankan murid-muridnya. Naina membela jika nitrogen cair itu tidak semata-mata perbuatan atau keisengan dari murid 9F, tapi ialah yang merencanakan pembelajaran dengan nitrogen cair tersebut. Nah, tak lupa Naina meminta supaya kepala sekolah kembali membuka kesempatan bagi murid 9F untuk terus belajar, juga memberi kesempatan bagi Naina agar dapat mengubah karakter murid 9F sampai hari ujian akhir yang untungnya disepakati oleh kepala sekolah.
Kemudian begitu kembali ke kelas, Naina ini menasehati murid 9F dan mendorong mereka supaya mampu memperbaiki kesalahan yang sebelumnya mereka lakukan. Tidak seperti biasanya, kali ini murid 9F itu cuma diem dan merenungi nasihat yang disampaikan Naina di hadapan mereka. Dapat dikatakan bahwa murid 9F di hari itu udah mulai tersentuh dan dengan kebesaran hati Naina sebagai wali wali kelas mereka. Dan di hari berikutnya, Naina ini ingin melihat kesungguhan murid 9F dalam berproses menjadi lebih baik, yaitu dengan menantang mereka datang sebelum jam 9 pagi atau Naina akan mengundurkan diri dari senatkar. Nah, besoknya, Naina ini dibuat tersenyum puas ketika mendapati murid-muridnya datang ke kelas. Meski perlu waktu lama untuk menunggu, tak menepis rasa bahagia dan bangga Naina kepada murid-muridnya. Kemudian, singkat cerita, hari penghargaan murid berprestasi Senotker akhirnya tiba. Nah, acara ini diadakan di aula dan dihadiri oleh seluruh siswa-siswi Senotker, jajaran guru hingga wali murid. Nah, seakan sudah menjadi identitas, hanya murid 9A yang naik ke atas panggung dan menerima rencana penghargaan. Setelah hari itu, akhirnya Naina ini membuat terobosan baru untuk mengajar murid 9F supaya mampu bersaing dengan murid dari kelas 9A. Naina merancang kelas di luar ruangan untuk digunakan selama pembelajaran. Namun murid 9F yang tidak terbiasa mendapat motivasi untuk sukses, ini menganggap bahwa tujuan Naina tidak akan berhasil bagi mereka. Terlalu sulit untuk bisa setara dengan murid 9A yang selalu mendapat rencana penghargaan. Nah, setelah mengetahui betapa pesimis murid-muridnya, Naina pun kembali membuat usulan kepada kepala sekolah agar murid 9F ini bisa diikut sertakan dalam kompetisi siswa berprestasi. Nah, hal ini dilakukan Naina supaya lahir kesetaraan antara kelas 9A dengan kelas 9F. Dan berbeda dengan Mr. Wadia yang waktu itu juga menyaksikan usulan dari Naina, itu justru tertawa mendengar usulan Naina karena murid yang berpartisipasi dalam kompetisi siswa berprestasi harus memiliki nilai di atas 90. Sementara itu, murid kelas 9F tidak pernah mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun, Naina lagi-lagi membantah dengan mengatakan bahwa kecerdasan akademik tidak menjamin siswa-siswi siap untuk menghadapi kehidupan nyata. Karena kenyataannya, pelajaran di sekolah tidak digunakan dalam menjalani kehidupan di luar sekolah. Nah, ketika hari pembagian hasil belajar atau pembagian rapot tiba, tidak ada wali murid kelas 9F yang datang untuk mewakili anak-anak mereka. Di mana momen itu tak lepas juga dari kesaksian Mr. Wadia. Nah, melihat Naina hanya sendiri di kelas, Mr. Wadia tampak meremehkan dan meledek Naina untuk menghampiri satu persatu rumah murid 9F. Namun, Naina dan kesungguhannya justru menganggap bahwa sindiran tersebut sebagai saran yang bagus. Nah, tanpa pikir panjang, Naina bergegas pergi mencari tempat tinggal murid-muridnya. Dan di lingkungan rumah itu, kemudian setelah sampai di lingkungan rumah murid-muridnya, Naina ini ditunjukkan berbagai aktivitas para orang tua di sana yang begitu sibuk siang itu. Mereka sibuk bekerja, bahkan untuk mengambil air mereka harus mengantri panjang. Jadi Naina pikir wajar apabila para orang tua murid tidak sempat untuk datang ke sekolah. Nah, untungnya Naina berhasil bertemu dengan beberapa murid dan wali murid di sana. Murid-muridnya pun rupanya ikut bekerja membantu orang tua mereka jika tidak sekolah. Nah, setelah melihat itu, Naina berinisiatif untuk mengubah cara belajar murid 9F dengan aktivitas yang biasa dilakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga dengan cara itu, akhirnya kemampuan para murid mulai tergali. Mulai sejak itu, semangat belajar murid 9F pun menyala dan kedekatan antara Naina dengan muridnya semakin erat, hingga murid 9A yang menyaksikan itu merasa iri. Nah, Nah, suatu hari, Atis ini nggak sengaja bertemu dengan Natasha, salah satu siswi dari kelas 9A yang kebetulan Atis suka sama Natasha. Nah, kemudian Atis diajak untuk melihat hasil proyek 9A yang akan dilombakan ke perlombaan sains tingkat nasional. Nah, melihat itu, salah satu murid 9F menyadari bahwa ada yang tidak tepat dengan model proyek yang dibuat oleh murid 9A. Namun, begitu Mr. Wadia melihat kehadiran mereka, murid 9F tanpa pikir panjang langsung diusir dengan cara yang kurang baik. Nah, besoknya, murid 9A ini mempresentasikan
proyeknya kepada jajaran guru sebelum dikirim ke perlombaan. Namun, ketika sedang dipresentasikan, karya tersebut tiba-tiba meledak dan membuat para guru yang menyaksikan itu kecewa. Setelah dicari penyebabnya, ternyata ada perbuatan artis di balik meledaknya proyek murid 9A itu. Oleh karena itu, Naina akhirnya dipanggil dan murid 9F kembali diusulkan untuk dikeluarkan. Namun berkat usaha Naina mempertahankan murid-muridnya, murid 9F akhirnya diberi sanksi berupa skorsing hingga hari ujian tiba. Dan berita itu pun dikabarkan Naina kepada murid 9F. Kemudian murid 9F ini semuanya langsung merasa kecewa sama artis yang melakukan perbuatan itu. Nah, kemudian Atis yang merasa bersalah karena udah dijauhin sama teman-temannya, ngeliat teman-temannya kecewa juga, Atis akhirnya menyesali perbuatannya dan pergi meminta maaf kepada teman-temannya dan juga Naina. Setelah permintaan maaf itu, murid 9F akhirnya kembali belajar ditemani Naina di luar sekolah. Kadang ini mereka belajar di jalan atau di kendaraan umum dan di tempat anak-anak 9F ini bekerja. Nah, suatu hari ketika Atis sedang belajar sambil bekerja di bengkel tempat dia bekerja, tiba-tiba penjaga sekolah ini datang untuk menawarin bocoran soal ujian kepada Atis. Nah, Atis yang merasakan ada kesempatan dengan senang hati menerima, namun teman-teman Atis ini menolak begitu Atis menawarkan lembar soal tersebut. Kemudian ketika hari ujian tiba, Atis menemukan kalau soal ujian yang diujikan kepada mereka ternyata jauh berbeda, sehingga Atis harus tetap menyelesaikan jawabannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, setelah seluruh hari ujian dilewati, seluruh murid Seinotker berkumpul di depan mading untuk mencari nama mereka. Dan betapa bahagianya murid 9F ketika mereka ini mengetahui seluruh murid 9F lulus, bahkan salah satu murid mendapat nilai tertinggi di Seinotker. Nah, sementara itu, di ruang kepala sekolah, Mr. Wadia mengadukan kepada kepala sekolah bahwa terjadi kecurangan di kelas 9F. Nah, bahwa mereka ini menerima bocoran soal ujian melalui ATIS. Nah, mengetahui hal itu, kepala sekolah pun marah dan hendak mengeluarkan murid 9F dari Senotker. Kemudian, karena mendengar kabar itu, Naina pun akhirnya bertanya ke murid-murid kelas 9F dan Atis tuh mengakui kalau ia menerima bocoran soal, namun bocoran soal itu bukanlah soal yang sama dengan yang diujikan ke mereka kemarin. Dan sementara itu di depan kelas 9F, Aksai ini lagi menemani Mr. Wadia untuk melihat kelas 9F. Awalnya pembicaraan mereka adalah tentang lomba sains yang gagal mereka ikuti kemarin. Dan namun, Aksai ini tiba-tiba membuat pengakuan bahwa ia telah menyuruh penjaga sekolah memberikan bocoran soal palsu kepada Atish dan teman-temannya. Hal ini lantas membuat Mr. Wadia kaget dan tidak menyangka ternyata murid didiknya terpikirkan hal licik seperti itu. Kemudian di hari pengumuman siswa berprestasi selanjutnya, kepala sekolah pun mengumumkan keputusannya bahwa murid 9F layak dikeluarkan dari Senotker. Nah, untuk menjelaskan situasinya, kepala sekolah kemudian memberi kesempatan kepada Mr. Wadia untuk melanjutkan pembicaraan. Namun yang dijelaskan oleh Mr. Wadia adalah tentang kesalahan yang terjadi antara murid dan guru serta perenungan atas kesalahan yang selama ini Mr. Wadia lakukan selama menjadi guru. Di akhir pembicaraannya juga, Mr. Wadia mempersilahkan seluruh murid 9F naik ke atas panggung untuk dipakaikan lencana penghargaan. Setelah hari itu, murid 9F pun berhasil ikut perlombaan sains tingkat nasional mewakili Sainotker yang sebelumnya hanya bisa diikuti oleh murid 9A dan mereka keluar sebagai juara pertama. Lewat pencapaian itu, murid 9F akhirnya membuktikan bahwa mereka juga patut disetarakan dengan murid yang lainnya. Kemudian cerita berlanjut pada 25 tahun kemudian, di mana Naina akhirnya pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah di Senotker. Seluruh murid Senotker bersukacita mengantar kesuksesan Naina, begitupun murid 9F dulu yang turut hadir menyambut keberhasilan Naina selama 25 tahun terakhir sebagai guru dan kepala sekolah di Senotker. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai adegan penting di dalam film Hitchcock. Jadi yang pertama itu Naina mendapatkan motivasi dari Pak Khan sehingga ia bisa bersekolah di Saint-Notker. Ini merupakan adegan yang penting di dalam film karena eh, motivasi inilah yang membuat Naina bisa bersekolah lagi, kemudian
bisa melanjutkan hidupnya seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian yang kedua, Naina diterima menjadi guru di Saint Notker setelah 5 tahun melamar. Nah, ini juga menjadi adegan yang penting karena disinilah karir Naina itu mulai muncul. Setelah dia 5 tahun mendaftar menjadi guru, kemudian ditolak berkali-kali, dan di Saint Notker sekolahnya dululah yang menerima dia menjadi guru karena kebetulan sekolah itu sedang membutuhkan guru. Kemudian yang ketiga, ketika menjadi guru di kelas 9F, yang notabene berisi anak-anak nakal, Nena mendapat perlakuan buruk oleh murid-murid 9F. Nah, di sini juga terkuak nih, ternyata Senotker itu membutuhkan guru untuk kelas 9F yang anak-anaknya itu dianggap bermasalah. Tuh. Nah, kemudian salin dia selanjutnya. Boleh salin dia selanjutnya. Ya. Kemudian yang keempat itu, murid-murid 9F ini mulai luluh karena dibela lalu diberi kesempatan untuk memulai perubahan dari awal. Nah, di sini anak-anak 9F itu seperti yang sudah dijelaskan di jalan cerita tadi, melakukan tindakan yang merugikan sekolah gitu. Kemudian setelah mereka dipanggil oleh kepala sekolah, eh, Naina sebagai guru 9F ini membela mereka dan juga di kelas Naina memberi nasihat dan juga memberi kesempatan untuk mereka untuk memulai perubahan dari awal. Dan kemudian anak-anak 9F ini juga ternyata menerima diri mereka untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kelima itu, Naina mengunjungi pemukiman dan menemukan potensi dari murid-murid 9F. Nah, setelah eh, ngambil rapot itu, kan tidak ada orang tua yang hadir di pengambilan rapot. Kemudian Naina ini jadi inisiatif untuk mengunjungi rumah-rumah masing-masing murid 9F. Nah, di situ Naina menemukan latar belakang dari murid-murid 9F ini. Kemudian ia juga menemukan potensi murid-murid tersebut dari bagaimana mereka melakukan kegiatannya sehari-hari. Kemudian yang keenam, 9F merusak kepercayaan Naina karena ulah Atish yang merusak Project Sense yang berujung pada larangan untuk 9F berangkat ke sekolah sebelum ujian. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, adegan ini cukup penting karena ketika Naina sudah mulai percaya kepada 9F, mereka ingin melakukan perubahan, kemudian kepercayaan itu dirusak begitu saja oleh ulah Atish yang merusak Project Sense milik sekolah. Kemudian mereka juga jadi mendapat larangan untuk berangkat ke sekolah sebelum ujian. Boleh selanjutnya? Yang ketujuh, dua murid 9F mendapat nilai terbaik dan juga 9F ini semuanya itu lulus. Namun mereka dituduh curang hanya karena Atish mendapatkan bocoran soal. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, ada dua murid bernama Oru dan Tamanah, itu mereka mendapatkan nilai terbaik dan mendapat lencana prefect. Namun mereka itu dituduh curang karena Atish ini mendapatkan bocoran soal dari penjaga sekolah, yang dimana padahal bocoran soal itu ternyata palsu gitu, atau bukan soal yang sebenarnya. Nah, yang kemudian yang terakhir itu, Oru dan Tamana mendapat prefect dan bisa mengikuti Pekan Sains Nasional. Di akhir cerita itu, Senotker tidak membeda-bedakan kelas 9A, 9B, maupun 9F gitu. Semua murid dianggap sama. Boleh selanjutnya? Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang penting di dalam cerita ini. Yang pertama, tentu saja tokoh utama Naina Matur. Jadi Naina Matur merupakan seorang wanita yang menderita sindrom Tourette. Dia bercita-cita menjadi seorang guru dan berusaha mengatasi tantangan terkait kondisi ini. Meskipun dia menghadapi diskriminasi dan ejekan,
Nenek tetap bertekad untuk menjadi guru yang baik. Perjuangannya menunjukkan bagaimana keyakinan dan ketekunan bisa mengubah hidup orang lain. Nah, di sini terlihat eh, nah Naina ini terlihat seorang yang pantang menyerah dan juga penuh motivasi di dalam dirinya. Kemudian yang kedua ada Mr. Wadia. Mr. Wadia merupakan guru yang skeptis dengan kemampuan Naina dalam mengajar karena kondisinya. Dia memandang murid-murid dari latar belakang yang kurang beruntung sebagai beban dan tidak memiliki harapan besar untuk kesuksesan mereka. Nah, Mr. Wadia ini juga merupakan bisa dibilang tokoh antagonis yang menghambat eh, Naina dalam melakukan pengajarannya di Senotker karena dia memandang rendah bahwa Naina itu tidak bisa mengajar dengan kondisinya yang mengalami sindrom Tourette itu. Namun Naina bisa membuktikan bahwa ia bisa mengubah hidup terutama murid-murid dari 9F. Boleh salin di selanjutnya? Ya, kemudian murid-murid 9F ini yang terdiri dari 14 anak ya. Di sini semua murid-muridnya itu memiliki latar belakang yang kurang mampu dan dikenal juga sebagai kelas yang nakal. Mereka awalnya tuh tidak menghormati Naina dan mencoba menggagalkan upayanya sebagai guru. Namun melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dan inovatif, Naina berhasil meraih hati mereka. Nah, di sini ada satu anak yang menjadi tokoh antagonis juga di dalam cerita ini, yakni Atish. Nah, salah satu karakter antagonis yang mengganggu perjalanan Naina dan juga memandang rendah kepada kemampuannya. Atish jugalah yang menjadi penyebab rusaknya citra 9F karena telah menerima bocoran soal ujian. Dia juga lah yang seperti tidak mau berubah gitu dari awal cerita. Dia orang yang anak yang paling tidak mau diatur gitu oleh Naina, sehingga itu menghambat perkembangan cerita ini. Boleh selanjutnya? Kemudian ini ada Oru dan Tamana. Jadi Oru dan Tamana ini merupakan dua murid 9F yang mendapatkan nilai terbaik saat ujian akhir. Mereka berdua mendapatkan rencana prefek dan akhirnya dapat mengikuti pekan sains nasional bersama murid-murid 9A yang dianggap sebagai murid berprestasi. Nah, Oru dan Tamana ini juga membuktikan bahwa walaupun mereka berasal dari kelas 9F yang dianggap buangan, mereka tetap bisa berprestasi layaknya murid 9A. Kemudian di sini ada Mr. Matur. Mr. Matur ini merupakan ayah dari Naina yang merasa malu dan menolak menerima kenyataan bahwa anaknya ini menderita sindrom Tourette. Ia juga skeptis dengan kemampuan dan profesi pilihan anaknya. Nah, karena hal itu, Mr. Matur ini eh, mengajukan kepada Naina untuk melamar menjadi pegawai bank saja. Namun Naina tetap pada pendiriannya ingin menjadi guru. Nah, Mr. Matur ini juga tidak pernah memberikan kesempatan pada Naina untuk memilih apapun di dalam hidupnya. Nah, Mr. Matur ini cukup penting karena dia jugalah yang seperti menganggap kemampuan Naina itu sebagai penghambat di dalam hidupnya. Tuh, sehingga ini juga Mr. Matur bisa dibilang sebagai tokoh antagonis dalam cerita ini. Boleh selanjutnya? Selindia selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada kaitan film Hitchcock dengan teori belajar dan pembelajaran. Metode pengajaran Naina yang lebih mengedepankan praktikum daripada teoritis. Hal ini sesuai dengan teori metode demonstrasi. Metode demonstrasi mengedepankan peragaan atau pertunjukan kepada siswa akan suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Boleh salin dia selanjutnya. Cerita dalam film Hitchcock ini menceritakan aliran pembelajaran yang memandang setiap anak memiliki bakat. Hal ini berkorelasi dengan teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si pembelajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru kepada seorang siswa. Boleh salin dia selanjutnya. Pengajaran Naina bisa disebut termasuk teori belajar konstruktivistik karena dalam pengajarannya terdapat ciri-ciri teori konstruktivistik yang dikemukakan oleh Driver dan Oldham pada tahun 1994. Ciri-ciri tersebut diantaranya yang pertama orientasi, yaitu para siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi atau prakteknya langsung. Kemudian yang kedua, penggunaan ide atau pengetahuan dalam berbagai situasi yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Dan yang ketiga ada review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Boleh salin dia selanjutnya. Peranan Naina sebagai guru dengan pendekatan konstruktivisme ini lebih sebagai mediator dan fasilitator bagi para siswa, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab. Mengajar atau berceramah bukanlah tugas utama dari seorang guru. Kemudian yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasannya. Dan yang ketiga, memonitor, mengevaluasi, serta menunjukkan apakah pemikiran siswa berjalan atau tidak. Boleh selanjutnya. Naina juga menyadari bahwa lingkungan yang menjadi pengaruh potensi peserta didik. Menurut psikologi behavioristik, belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar atau tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungan. Oleh salin selanjutnya. Kemudian ada pesan moral yang terkandung dalam film Hitchcock. Pesan moral terkandung dalam film Hitchcock ini ialah menjelaskan kepada penonton bahwasannya tiap murid pastinya memiliki suatu kelebihan pada dirinya masing-masing. Tak menutup kemungkinan murid yang terlihat tertinggal sekalipun. Inilah yang menjadi tugas seorang guru untuk menjembatani para siswa untuk memunculkan bakat mereka yang terpendam. Semangat Naina dalam mengajar dapat memotivasi para pengajar untuk terus semangat mengajar meskipun Naina memiliki kekurangan yaitu sindrom Tourette dan juga awalnya sempat mendapat perlakuan yang kurang baik dari para siswa, tetapi Naina tetap semangat untuk terus mengajar dengan sebaik mungkin. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Rahma ingin menjelaskan mengenai kaitan konteks dari film ini, konteks-konteks yang sudah tadi dibahas, atau juga konteks lainnya yang belum dibahas. Ada tiga konteks yang akan saya bahas mengenai psikologi, budaya, dan sosial. Mengenai konteks psikologi ini, yang pertama mengenai penerimaan penyakit mental, tentang stigma yang sering dihadapi oleh individu dalam gangguan mental. Yang mana sebagai karakter utama, Naina menunjukkan bagaimana perjuangannya sebagai penderita Tourette syndrome, di mana itu merupakan bukan hanya yang mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga orang lain bagaimana cara memandang dirinya yang memiliki gangguan mental. Dari sini kita sebagai penonton diajak untuk memahami dampak psikologis dari penilaian masyarakat,
dan pentingnya penerimaan diri dari diri lingkungan mental itu atau juga kerabat-kerabat yang lain. Kemudian mengenai dukungan emosional, yang mana di film ini dalam psikologisnya ini pasti memerlukan dukungan dari keluarga, teman-teman, di mana Naina pada akhirnya di akhir cerita ini juga mendapatkan dukungan dari keluarganya, walaupun tadinya juga sangat bertentangan dengan ayahnya. Kemudian hal ini membantunya menguatkan dalam menghadapi tantangan-tantangannya, yang mana lingkungan yang positif dapat memainkan peran kunci dalam kesehatan mental dan keberhasilan individu. Kemudian mengenai perjuangan pribadi dari Naines ini sendiri, meskipun banyak rintangan, individu dapat mengatasi masalah psikologisnya dengan ketekunan dan semangat. Proses pengembangan karakter Nain dalam film ini mencerminkan pertumbuhan pribadi yang dapat menginspirasi orang lain atas penghadapan kesulitannya yang ada. Kemudian konteks yang kedua mengenai konteks budaya. Yang dimana yang pertama ini mengenai nilai keluarga. Nilai keluarga ini sangat penting, di mana film ini digambarkan bagaimana keluarga Naina memberikan dukungan, baik emosional maupun moral, sehingga mencerminkan peran keluarga sebagai stabilitas dalam hidup individu. Dukungan ini menjadi fondasi bagi Naina untuk berjuang dalam karirnya. Kemudian ada mengenai tradisi dan modernitas, di mana film ini menunjukkan ketegangan antara metode pendidikan tradisional dan juga metode pendidikan yang saat ini yang lebih inovatif. Nah, dalam film ini, Naina berusaha memperkenalkan cara pengajaran yang inklusif dan kreatif yang bertentangan dengan pandangan konvensional atau pendidikan generasi yang sekarang yang agak lebih eh, kaku gitu. Kemudian, ini mencerminkan perubahan yang sedang perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat India, di mana banyak orang mulai mengeksplorasi metode baru dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga mengenai persepsi terhadap perempuan, di mana film ini juga menyoroti perjuangan perempuan dalam profesi yang ada yang biasanya didominasi oleh laki-laki atau pria. Nah, ini menghadapi banyak tantangan sebagai seorang wanita yang berusaha membuktikan dirinya di profesi yang dia inginkan, dunia pendidikan ini, sehingga mengajak penonton untuk merenungkan pentingnya pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender. Konteks yang ketiga yaitu sosial. Yang pertama mengenai pendidikan inklusif. Ini menekankan pentingnya pendidikan yang responsif, di mana Naina menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa terlepas dari latar belakang yang ada. Nah, ini menjadi dalam film ini bahwa mengenai pendidikan yang lebih luas di mana banyak siswa seringkali terabaikan karena kondisi sosialnya atau ekonominya yang terbelakang atau yang berbeda-beda. Nah, berkaitan dengan ini, sehingga dibahas juga mengenai kelas sosial dan ekonomi, di mana film ini mengangkat ketimpangan sosial yang ada dalam akses pendidikan. Siswa-siswi dengan latar belakang yang berbeda memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda pula. Sehingga dalam film ini, penonton ini juga diajak untuk menyadari pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak. Nah, ini berkaitan mengenai kekuatan pendidikan, di mana pendidikan ini seharusnya dapat menjadi alat untuk mengubah kehidupan dan mengatasi kesulitan sosial. Seperti yang ada di dalam ceritanya, pendidikan-pendidikan atau pembelajaran yang buat Naina akhirnya mengubah kehidupan siswa, namun akhirnya memahami atau memahami mengenai apa saja keterampilan mereka sehingga mengubah kehidupannya atau pandangannya terhadap pendidikan ini penting gitu. Salin dia berikutnya. Nah, berkaitan dengan konteks-konteks yang ada atau jalan ceritanya, sebenarnya film ini juga memiliki banyak kritik, namun dalam segi perfilmannya gitu, mengenai stereotipikal seperti siswa yang banyak sekali karakternya dan latar belakangnya yang kurang dibahas secara mendalam karena banyak banget. Tapi setidaknya masih bisa dilihat mengenai pemeran-pemeran pendamping yang sangat menjalankan ceritanya, karakternya itu masih bisa dipahami dan masih bisa menginspirasi. Kemudian
ada juga kritik yang mengatakan bahwa film ini tidak seperti realitas atau tantangan yang ada dihadapi oleh individu gangguan mental. Kemudian juga ada beberapa kritik yang mengatakan bahwa film ini tidak benar-benar menggambarkan bagaimana gangguan mental tersebut, melainkan hanya memfokuskan perjuangan dan kesuksesan Naina. Tapi menurut kelompok kami sebenarnya film ini terlepas dari kritik itu sudah sangat menginspirasi, di mana yang pertama mengenai gangguan mental, ini terbukti bahwa Naina yang mempunyai gangguan mental sindrom Tourette ini masih tetap bisa melakukan apa yang dia mau, yaitu menjadi guru. Kemudian tercermin dari bagaimana cara mengajarkannya dan bagaimana perjuangannya mendekati semua siswa, akhirnya kita tahu bagaimana sebenarnya karakter-karakter siswa yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada, seharusnya bisa menjadi penguatan untuk pengubahan hidup, baik dari siswanya maupun juga baik eh, maupun juga dari nanya-nanya. Begitu untuk berikutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 10. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung diajukan di grup WhatsApp teori belajar dan pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.